Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa baru saja menolak keberatan dari terdakwa dan pengacara Habib Rizik Syihab dalam perkara Petamburan dan kerumunan di Megamendung. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol atau berbicara dengan salah satu pengacara Habib Rizik Syihab, Mas Sugito Atmopawiro. Assalamualaikum, Mas Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Her. Ya, jadi ditolak ya dalam putusan selah, artinya lanjut ya sidangnya ya. Jadi untuk hari ini ada 3 putusan selah. Yang pertama yang terkait dengan perkara Habib Rizik di Petamburan, yang kedua perkara Habib Rizik yang ada di Megamendung, dan yang ketiga mengenai masalah 5 pengurus DPP FPI yang kebetulan menjadi panitia untuk kegiatan yang ada di Petamburan. Jadi 3-tiganya ditolak, dan untuk selanjutnya akan sidang untuk keterangan saksi. Dan tadi juga sudah disampaikan di pengadilan bahwa untuk saksi dari pihak jaksa penuntut umum sudah mengajukan 10 orang. Kemungkinan besar itu sebagian besar dari pihak kepolisian, dan kami juga sudah mendatanya. Jadi untuk sidang hari minggu depan itu bukan hari Selasa lagi, karena Rabunya sudah puasa. Jadi untuk minggu depan sidang hari Senin tanggal 12 April. Ya, sebelum kita lanjut tentang berbagai analisis Anda, saya ingin tahu dulu apa respon Habib Rizik Syihab begitu ditolak oleh Majelis Hakim tadi, putusan selanya. Jadi Habib Rizik ya menerima saja. Kita akan persiapkan untuk proses sidang selanjutnya untuk keterangan dari saksi pihak jaksa penuntut umum. Tapi kami juga akan mengajukan banding terhadap putusan selah tersebut bersamaan dengan putusan perkara pokok. Oke. Nah, jadi nanti putusan selah itu akan diajukan banding juga, tapi bersamaan dengan putusan pokoknya. Jadi sebenarnya baik Habib Rizik Syihab maupun pengacara melihat proses keseluruhannya sudah tahu, sudah menduga lah bahwa putusan selah akan seperti ini. Jadi sebenarnya kami ada harapan pada waktu itu bahwa putusan selah bisa diterima, karena pasal-pasal yang dituduhkan menurut saya itu sangat politis, bukan yuridis. Tapi tiba-tiba ada ledakan bom di Makassar, terus ada penangkapan berbagai macam orang yang diduga dekat dengan teroris atau yang ikut terlibat dalam terorisme, yang diantaranya di Tebet, di Ciputat, dan lain-lain sebanyak di Condet, di Ciputat, dan lain-lain. Ini akan mempersulit proses yang sekarang kita perjuangkan mengenai masalah hak hukum dari Habib Rizik. Tapi ini atau kebetulan atau memang sudah dirancang, kami tidak tahu. Tapi ini risiko yang sudah harus ditanggung oleh Habib Rizik, dan Habib Rizik siap dengan segala perjuangan yang sudah dihadapi sekarang ini. Oke, itu kan sebenarnya harusnya 2 soal yang berbeda. Katakanlah walaupun itu disebut-sebut simpatisan FPI, kemudian ada kartu anggota PWI, tapi kan sebenarnya tidak menyangkut perkara pokok yang sekarang disidangkan, Mas Kito. Sangat-sangat tidak ada hubungannya. Tapi kan sekarang lagi dikondisikan bahwa seakan-akan yang sekarang ini terjadi, langsung atau tidak langsung ada keterkaitannya dengan FPI, padahal FPI sudah dibubarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa itu kan kalaupun misalnya itu benar adanya, itu kan dari masing-masing orang. Dan sekarang FPI lagi diserang kanan kiri, dan semuanya terkait dengan terorisme, dan terkait dengan politis, dan terkait dengan hal yang lainnya. Tapi dari proses yang ada sekarang ini, kami nanti akan melihat pada waktu sidang pokok perkara dari saksi. Tentunya Habib Rizik punya argumentasi hukum yang kuat mengenai masalah bahwa ini adalah perkara yang dipaksa, termasuk dari tim penasihat hukum Habib Rizik. Jadi kita akan berjuang semaksimal mungkin dalam keterangan saksi, pembuktian, dan tentunya nanti kita akan menghadirkan ahli dan audit sas. Oke, nah kalau kita lihat dari tuntutannya dari 3 kasus yang sekarang disidangkan terhadap Habib Rizik Syihab, mulai kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan swab di Rumah Sakit Tumi, itu maksimal hukumannya seperti apa, dan apakah kemudian ada semacam yang disebut akumulasi dari hukuman? Kalau perkara ini kan di-split tapi perkara yang sama. Jadi nanti kalau misalnya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, nanti akan yang diambil yang tertinggi. Setahu saya begitu. Tapi yang paling penting begini, bahwa dari perkara yang ada sekarang ini dengan proses yang sekarang dijalankan, sebenarnya dari pihak pengadilan itu sepertinya memahami bahwa perkara ini tidak murni yuridis, tapi dia harus menyidangkan terhadap perkara yang sudah diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum.
Tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya dalam proses di persidangan dan pembuktian yang ada dengan saksi ahli yang kita miliki dan dengan keyakinan dari para hakim kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa ini adalah perkara bukan perkara pidana biasa tapi pidana khusus, tapi dipaksakan menjadi pidana umum yang terkait dengan pasal 160 yang ancaman hukumannya itu 6 tahun. Ancaman hukumannya 6 tahun. Ini yang jadi menarik. Karena itu yang terkait dengan penghasutan yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan pidana khusus yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Itu yang terkait dengan Habib Rizik yang di Petamburan maupun yang ada di Megamendung. Yang khusus 5 terdakwa panitia dan kebetulan pada waktu dalam pengurus DPP FPI. Apa hubungannya? Dia kan tidak mengajak siapapun. Dia tidak menghasut. Seharusnya dia tidak berhak untuk ditahan. Dan dia seharusnya tidak berhak untuk dicantumkan pasal 160 mengenai masalah penghasutan. Karena Ya. yang menyampaikan pada waktu itu, kalau misalnya mau dipaksakan, yang menyampaikan silakan hadir itu adalah Habib Rizik, bukan terhadap 5 panitia yang sekarang ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini menarik. Dan semoga nanti untuk kedepannya, baik Habib Rizik maupun yang 5 terdakwa itu bisa dibuktikan bahwa perkara ini adalah murni perkara mengenai masalah pidana khusus, kekarantinaan kesehatan, bukan pidana umum. Ya, oke. Orang yang memahami selama ini bahwa dan juga menjadi pertanyaan mengapa kemudian kasus semacam ini harus sampai bergulir ke pengadilan. Nah, apalagi kan sebelumnya juga Habib Rizik Syihab sudah didenda. Jadi tadi Anda menyinggung-nyinggung soal penghasutan. Jadi sebenarnya ini gimana nih duduk persoalannya, Mas Gito? Jadi begini, ada statement beliau pada waktu itu dia mengisi maulid di Habib Tebet bahwa dia menyampaikan pidatonya khusus untuk Habib Rizik bahwa kami akan mengadakan maulid di Petamburan, kami juga akan menikahkan anaknya yang ketiga, mohon untuk bisa hadir di Petamburan. Padahal statement Habib itu tidak hanya titik sampai di situ, siapapun yang hadir harus mematuhi protokol kesehatan, disiplin dalam menjaga kesehatan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sekarang ada pandemi. Itu kan nggak tercantum di dalam dakwaan jaksa penuntut, tapi statement di awal yang dicantumkan. Tapi begini, kalaupun misalnya itu disebutkan, menurut saya itu terlalu berlebihan kalau tetap menggunakan pidana umum penghasutan. Karena ini menyangkut mengenai masalah kekarantinaan kesehatan yang dalam kategori adalah pidana khusus. Ini yang sebenarnya kami prihatin dengan kejadian semacam ini. Tapi kita nanti lihatlah prosesnya yang akan datang. Semoga ada hal-hal yang bisa menjelaskan ke majelis hakim yang menyidangkan sehingga majelis hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk beliau dan tentunya untuk teman-teman yang lainnya. Oke, Mas Gito barangkali pasti juga mengamati isu-isu aktual belakangan ini dan publik kan kemudian membanding-bandingkan antara kasus Habib Rizik Syihab dengan beberapa kasus lain, berupa kerumunan massa dan juga pesta perkawinan, misalnya kasus di Madura ada seorang anggota Banggar dari PDIP Said Abdullah yang mengundang sampai 20.000 orang. Kalau Habib Rizik kalau nggak salah 5.000 orang ya. Dan kemarin yang terakhir itu pesta pernikahan Aurel. Ya Atta Halilintar yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di kabinet. Bagaimana? Ya, kalau menurut apakah jadi ini kalau menurut saya ini silakan. Kalau menurut saya bukan acara Habib Rizik yang dihadiri oleh 5.000 orang, tapi karena Habib Riziknya. Jadi karena Habib Rizik sekarang selama ini kritis terhadap pemerintahan, kritis terhadap kekuasaan, dan dianggap sebagai oposan nomor 1 di luar partai. Ini yang sebenarnya jadi di persoalan secara hukum dan akhirnya diproses secara hukum di pengadilan. Kalau yang lainnya itu kan selama ini sangat akomodatif terhadap pemerintahan, dia tidak mengkritik pemerintahan secara secara kasar atau vulgar. Bahkan yang di Pekalongan pun pada waktu itu lebih banyak dari apa yang dihadirkan oleh Habib Rizik. Jadi karena sosok Habib Riziknya yang sekarang selama ini dia kritis terhadap pemerintah dan kekuasaan yang ada sekarang, makanya proses ini menjadi proses hukum yang terkait dengan kegiatan beliau. Yang lainnya nggak ada, termasuk yang di NTT, yang termasuk pernikahan Aurel, atau termasuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sebenarnya pada waktu itu Habib Rizik dan tim pengacara juga komplain, kenapa untuk hal yang lainnya tidak diproses, sementara Habib Rizik diproses. Inilah yang menarik. Oke. Dan tentunya nanti masyarakat bisa menilai dan hakim semoga bisa bijak dalam mengambil keputusan. Oke, kalau melihat seperti itu kan berarti Habib Rizik Syihab dan juga pengacara sadar sudah menjadi target. Dan kalau sudah menjadi target kan berat dong untuk berkelit apapun pembelaan Anda. Oh iya, apapun pembelaannya, apapun argumentasinya, jangan-jangan ini putusannya sudah ada sekarang ini sebelum dibacakan. Bahkan kami menduga kalau misalnya Habib Rizik kondisinya semacam ini bisa saja nanti putusannya disesuaikan dengan Pilpres tahun 2024. Tapi semoga tidaklah.
hakim tetap punya hati nurani. Sejauh mana kesalahan beliau, saya harap putusan yang seadil-adilnya, jangan sampai putusan politis. Menunggu sampai tahun 2024, berarti bisa diputus 4 tahun setelah Pilpres selesai. Wah, ini menurut saya, kalau misalnya itu dilakukan dengan tanpa dasar hukum yang kuat, ini zolim terhadap putusan pengadilan yang dilakukan untuk Habib Rizik. Ya, Anda apakah melihat memang hakim dalam tekanan, tetapi kemudian tetap mencoba menegakkan hukum seadil-adilnya? Saya kira begini, hakim itu kan independen. Dia harus memutuskan seadil-adilnya dan tidak boleh terkena intervensi oleh pihak manapun. Tapi kan faktanya bisa saja terjadi. Bagaimanapun dia bagian dari Mahkamah Agung, bagaimanapun kita tahu semuanya lah bahwa hakim selama ini mudah diintervensi oleh pihak luar yang sebenarnya tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ada di pengadilan. Tapi itu sering terjadi. Apalagi ini kalau sudah perkara politik, nggak bisa dinafikan. Bahkan terhadap dakwaan beliau Habib Rizik yang itu tiba-tiba juga banyak pasal selundupan, itu juga bagian dari kegiatan politik yang memang sengaja dikondisikan untuk menjerat Habib Rizik. Oke, apa saja itu pasal-pasal selundupan yang Anda sebutkan tadi dan sebenarnya tidak ada relevansi dengan perkara ini? Jadi yang terkait dengan rumah sakit Umi seakan-akan Habib Rizik itu membuat keonaran. Terus yang kedua, yang terkait dengan kerumunan Petamburan, adanya undang-undang partai politik, hak yang beliau sebagai warga negara dicabut mengenai masalah kegiatan politiknya, itu juga dimasukkan. Terus yang ketiga, mengenai masalah wabah, yang itu sebenarnya tidak ada relevansinya. Kan itu sudah ada kekarantinaan kesehatan. Tapi nggak apa-apa. Habib Rizik kemarin pada waktu kami ketemu pun tersenyum saja. Kan kami sudah tahu bahwa ini adalah perkara politik. Jadi silakan saja mereka mau menambah berapapun pasal pun. Tapi Allah tidak akan diam dan keadilan itu pasti tidak akan runtuh kalau misalnya nanti majelis hakim yang menyediakan tentunya punya hati nurani. Tapi kalaupun misalnya dipaksakan dengan putusan yang tidak rasional pun, Habib Rizik sudah siap. Karena perkara politik itu kan nggak bisa dikalkulasi. Tergantung dari pihak kepentingan yang punya kekuasaan, dalam hal ini adalah pemangkunya. Oke, kalau Anda sendiri sebagai pengacara melihat dakwaan hukum, kalau ini betul-betul murni atau pure masalah hukum, Anda yakin ini harusnya bebas, Habib Rizik? Harusnya bebas. Karena apa? Untuk perkara kerumunan hanya Habib Rizik yang disidangkan seluruh Indonesia. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Kalau memang itu mau adil, maka kerumunan yang lainnya harus disidangkan. Karena ini tidak, berarti memang ini adalah murni perkara politik, bukan perkara hukum. Tapi karena ini masalah hukum, jadi maksud saya Anda sebagai pengacara tidak bisa menduga-duga gitu, tidak bisa berani terlalu optimis masang target sampai bebas gitu. Oh enggak. Jadi kalau optimis harus, tapi kalau kita meyakini bahwa nanti itu akan bebas, sepertinya tidak. Karena nanti banyak yang kehilangan muka, Ini tidak perkara bukan berdiri sendiri. Ini satu rangkaian dari kekuasaan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Sugito Atmoprawiro, pengacara dari Habib Rizik Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.